Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Untuk kesempatan kali ini di dalam pelajaran PPPM keselamatan kerja, saya akan membahas mengenai safety ya. Seperti yang gambar yang ada di samping, safety itu adalah sebuah singkatan ya. Singkatan yang pertama S, Search for hazard, artinya sensitifkan panca indera Anda untuk menemukan potensi bahaya yang mungkin timbul di lingkungan kerja Anda. Berarti panca indera kita harus peka terhadap rangsangan yang ada. Misalnya ada kebakaran, berarti asapnya kan hidung kita bisa menciumnya, otomatis panca indera kita harus bekerja. Panca indera yang kedua ada mata ya. Jadi jika melihat kebakaran kita harus cepat tanggap biar tidak terjadi kebakaran kemana-mana. Yuk, yang kedua di sini ada A, analis the risk. Artinya analisa resiko yang akan timbul dari potensi bahaya yang Anda temukan sebelumnya. Berarti kita harus menganalisa, misalkan ada oli yang tumpah di lantai, otomatis kita harus segera membersihkannya biar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, di sini ada F, find the cause. Artinya dari hasil analisa risiko yang Anda lakukan, carilah penyebab potensi bahaya tersebut. Misalkan ada drum ya berisikan oli, itu kalau berada di jalan, artinya jalan kita tempat kerja, jika kita tersandung otomatis kan akan tumpah. Nah, jika itu terjadi bahaya, otomatis kalau kita ada botol atau apa yang sekiranya mengganggu jalan, kita harus menyingkirkannya ya. Yang keempat di sini ada E, eliminate the cause. Artinya langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengurangi penyebab potensi bahaya tersebut. Ini sama seperti yang ketiga ya, yaitu analisa. Jadi jika ada potensi-potensi bahaya, kita harus segera menyingkirkannya. Yang selanjutnya ada T, tell others. Informasikan temuan Anda dan analisa Anda kepada orang lain melalui poster, himbauan, rambu atau media lain. Ya, di tempat kerja kita harus pasang rambu-rambu, misalkan tanda bahaya, tanda tengkorak, tanda api, tanda licin dan lain sebagainya, biar orang lain tidak terkena musibah. Yang terakhir ada you are safe. Saat semua langkah Anda jalankan dengan benar, Anda telah membantu diri sendiri dan orang lain untuk tetap aman. Berarti secara tidak langsung kita menyelamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya di sini ada langkah menuju selamat, step to safety, ada 5. Yang pertama, apakah saya secara fisik sehat untuk melakukan pekerjaan ini ya. Jadi jika kita itu badannya nggak sehat atau sakit, agak kurang enak badan, ya tidak usah bekerja sebaiknya. Karena apa? Nanti resiko kecelakaan itu besar ya, sangat berbahaya. Yang kedua, apakah saya mengerti resiko yang akan terjadi saat melaksanakan pekerjaan ini? Berarti kita harus tahu, misalkan kita menggerinda suatu benda, cipratannya atau gramnya itu sangat berbahaya bagi mata, otomatis kita harus menggunakan kacamata. Yang ketiga, area clear. Sudahkah saya melakukan tindakan untuk mengurangi bahaya yang mungkin terjadi? Misalkan ada kita melakukan pengelasan, berarti kita harus menggunakan helm las, baik helm las otomatis maupun yang biasa, yang penting untuk menyelamatkan mata kita. Yang selanjutnya, yang keempat di sini, apakah saya memiliki APD yang benar untuk pekerjaan ini? Nah, di sini ada contohnya helm las, helm proyek. Ini digunakan untuk jika kita bekerja, misalkan ada benda yang jatuh dari atas, otomatis kepala kita tetap aman ya. Yang terakhir di sini ada gambar tangan beserta kunci ya, kunci
pas. Apakah saya memiliki peralatan yang benar untuk melakukan pekerjaan ini? Ya, ini misalkan kita untuk melepas suatu baut atau mur, apakah sudah benar alatnya? Jangan-jangan menggunakan obeng, nah itu salah ya. Kita harus menggunakan kunci pas, kunci ring, kunci sok, dan lain sebagainya. Yang ketiga ya, selanjutnya di sini utamakan keselamatan kerja ya. Di sini ada apar, cara menggunakan alat pemadam api ya. Kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Di sini saya ulas lagi. Di sini kita menggunakan pas ya, PASS. Yang P, tanggalkan alat keselamatan daripada pemadam api. Jadi kita harus menggantungkan apar di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Jadi jika terjadi kebakaran, kita bisa segera mengambilnya, dan secara tanggap kita bisa mengurangi kebakaran ya. Istilahnya kebakaran bisa dipadamkan. Yang kedua, A, acungkan muncung alat ke pangkal api. Artinya apa? Di sini ada oler ya, kita arahkan ke mata api tersebut. Yang S, tekan tukil atas alat pemadam. Artinya apa? Tuasnya kita tekan ya, kita tarik pelatuknya ya, terus kita tekan, kita arahkan ke sumber api. Yang terakhir ada S, semburkan ke arah api dengan cara menyapu. Artinya ke kiri ke kanan biar bisa merata, apinya bisa segera padam. Yang terakhir, buka semua tingkap untuk membolehkan udara segar masuk. Pintu, jendela kita harus membukanya biar udara segar bisa masuk ya. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.